Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua dari suara.com. Rabu 9 April 2025, berita lawas ya, tapi kita ingin mencoba untuk membaca. Ini berita penting. Gus Miftah turun tangan soal kisru nasab Habib, ingatkan bahaya politik identitas. Kisruh mengenai nasab Alawi atau Habib di Indonesia belakangan menjadi isu yang cukup panas. Banyak pihak belakangan mempertanyakan kebenaran tentang keturunan Rasulullah SAW yang diklaim oleh sejumlah Habib di Indonesia. Di samping pihak yang meragukan, tidak sedikit pula yang mendukung para Alawi karena dianggap keturunan langsung Nabi yang harus dicintai. Konflik sosial dan identitas ini belakangan memanas dengan munculnya perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) Laskar Sabila di sejumlah daerah yang mendukung pengungkapan polemik nasab Habib Ba'alwi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketegangan antar kelompok, tapi juga meresahkan masyarakat luas yang mendampakkan kerukunan umat. Kasus ini sendiri sebenarnya mulai panas setelah terbitnya buku dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam bukunya, Kiai Imad meragukan keabsahan nasab kelompok Balawi sebagai zuriat Nabi. Isu ini pun kemudian ditanggapi oleh Gus Miftah. Menurut mantan utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ini, masalah ini sebenarnya bisa diatasi bila kedua belah pihak mau duduk bersama. Jadi ini idenya Gus Miftah. Problem ini bisa duduk bersama jika kedua belah pihak mau duduk bersama. Pertanyaannya, siapa yang memfasilitasi? Jadi maunya Habib, Ki Imad harus datang ke kandangnya, ya nggak mungkin juga. Akhirnya debat kusir. Begitu pula sebaliknya. Idealnya kampus yang menjembatani. Beberapa usaha yang telah dilakukan seperti di UIN Jakarta, kemudian di UIN Semarang gagal karena nggak datang diundang ya. Masalah ini jadi rumit bukan karena kontennya, tapi karena cara menyampaikannya. Saya pribadi tidak mempermasalahkan beda pendapat, tapi kalau sudah masuk karena publik dan jadi provokasi, ya harus ada yang membenahi, ujar Gus Miftah kepada wartawan di Jakarta. Gus Miftah melihat perlunya pendekatan persuasif dan ruang dialog agar kedua kubu yang berseteru ini bisa menjadi berdamai dan menjunjung ukhuwah Islamiyah. Kita ini bangsa besar, perbedaan itu hal biasa, tapi kalau sudah menyentuh fanatisme dan sektarianisme, lalu diperkuat dengan politik identitas, itu berbahaya katanya. Kalau konflik ini tidak segera diakhiri, kita bisa kehilangan banyak hal. Imbuh sahabat Deddy Kombuser ini menambahkan. Gus Miftah berharap masalah ini tidak berlarut dan pihak-pihak yang berseberangan bisa menerima perbedaan dan mengedepankan perdamaian. Gus Miftah juga mengingatkan bahwa agama tidak boleh dijadikan alat untuk meraih kekuasaan ataupun dominasi kelompok. Tidak bisa dibenarkan kalau agama digunakan sebagai alat politik, apalagi untuk menjatuhkan kelompok lain, ujar Gus Miftah. Ini berita lama tapi penting ya, menjadi referensi bagi kita bahwa polemik nasab ini memang harus segera berakhir dan diselesaikan dengan cara yang bijak agar tidak lagi menjadi benalu bagi generasi masa depan. Kalau misalnya terputus, ya udah terputus. Kalau misalnya belum, ya udah belum. Ini kita berkepentingan bahwa jangan sampai generasi masa depan bangsa itu masih ambigu. Jadi kalau menurut saya hari ini belum jelas ya, masih ada ya, tapi mungkin proses ya. Seiring dengan berjalannya waktu, kesadaran masyarakat tuh muncul dengan sendirinya. Seiring dengan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat Indonesia, ya mungkin kesadaran itu akan semakin muncul. Harusnya idealnya ya ada semacam pembahasan lah seperti Bahsul Masail yang mendatangkan setiap perwakilan masyarakat
Jadi kita butuh kesimpulan akhir dan itu menjadi catatan sejarah, ya. Karena sampai hari ini dua sisi ini belum clear sebenarnya, ya. Walaupun kita mendukung perjuangan pelurusan sejarah peradaban Nusantara ini, tapi kita butuh titik final, ya. Butuh kesimpulan. Jangan sampai kita meninggalkan ambiguitas pemikiran, ya. Dan masyarakat bingung. Tidak sedikit di antara masyarakat yang sampai hari ini masih bingung, ya, karena tidak punya pengetahuan. Bagi kita yang kuliah, terutama teman-teman yang konsen di bidang sejarah peradaban, saya yakin ini sudah clear. Tapi masyarakat di bawah itu butuh jawaban yang tegas, simple, tapi selesai gitu. Jangan sampai berlarut-larut, karena kalau dibiarkan berlarut, nanti pada saatnya akan meledak kembali. Sekarang selesai, capek mungkin, ya. Nanti pada saatnya akan meledak kembali. Dan tentu ini menjadi keprihatinan kita, jangan sampai nanti hal-hal yang masih ambigu itu kemudian dimanfaatkan oleh musuh untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Jangan sampai, ya. Ini yang banyak terjadi di Timur Tengah. Ya, kenapa itu terjadi? Karena nggak diselesaikan. Contohnya misalnya kasus Syiah, Sunni, dan lain-lain. Dulu nggak diselesaikan, dibiarkan berlarut, menjadi hal yang ikhtilaf, masyarakat dibiarkan berbeda. Nah, ketika ada proyek kolonialisme, dimanfaatkan oleh mereka, diadu domba akhirnya, diperuncing. Ini Sunni, ini Syiah, macam-macam. Akhirnya masyarakat Timur Tengah dengan mudahnya diadu domba, ya. Susah bersatu. Kenapa? Ada persoalan-persoalan nggak diselesaikan tuntas. Sama, persoalan polemik nasab ini harus diselesaikan tuntas. Jangan dibiarkan mengambang seperti ini. Nanti kalau ada kejadian akbar di Indonesia, nauzubillah, ya, 200 tahun yang akan datang, ada sistem kolonialisme gaya baru misalnya masuk ke Indonesia, kasus yang mengambang ini kemudian di-up kembali, bisa pecah kita republik ini. Maka hal-hal yang kecil mungkin, ya, harus diselesaikan, diklirkan. Masyarakat harus betul-betul disuguhi dengan hal-hal yang sudah pasti gitu. Jangan dibiarkan mereka berlarut dalam perbedaan yang tidak ada ujungnya. Ini berbahaya, ya. Oke teman-teman, sementara ini respon saya terhadap pandangan Gus Miftah tentang polemik nasab. Mudah-mudahan tokoh-tokoh kita terbuka hatinya untuk kembali menyelesaikan polemik ini. Jangan sampai polemik ini hanya mengendap di permukaan, seolah-olah sudah selesai karena sudah capek berdiskusi, tapi 100 tahun yang akan datang meledak kembali. Kalau meledaknya secara natural nggak apa-apa, tapi kalau meledaknya didorong oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan republik ini, maka berbahaya, ya. Oke, terima kasih sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.